Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX BLR106 yang terinspirasi dari skema box planar yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker Legacy dengan tipe LG 6962. Parameter yang akan gua bahas ini merupakan revisi 0 produksi 8 September tahun 2018. Dan lembar parameter ini gua dapatkan dari website resminya Legacy. Kita mulai dari ukuran transducernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 145,2 mili atau kita bulatkan di 146 mm. Ukuran magnetnya 100 mm. Ukuran total dari magnet hingga gasket 87,1 mm. Ketebalan gasket sekitar 10,1 mm. Ukuran antara baut sekitar 160 mm. Dan ukuran terluarnya 171 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini 152,4 mm atau 6 inci. Nominal power handling 50 watt, program power 100 watt. Untuk rentang frekuensi mulai dari 47 Hz sampai 1780 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 87 dB. Untuk ukuran voice coil 35,5 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Jadi bagian ini merupakan parameter dari impedansi 2 ohm dan bagian ini merupakan parameter dari impedansi 4 ohm. Jadi kita mulai aja. Untuk Fs 47,4 Hz atau 48,3 Hz. DCR 1,5 ohm atau 3 ohm. KTS 0,49 atau 0,86. Cache 0,53 atau 1,0, GMS 5,94 atau 6,15, MMS 21,1 atau 19,3 gram, GMS 0,54 atau 0,56 mm per Newton, BL 4,2 Tesla meter, fast 13,6 atau 14,3 liter, efisiensi 0,26 atau 0,16%, SD 134,8 cm persegi, dan Xmax 3,5 mm. Dan dari semua parameter ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini memang lebih direkomendasikan untuk box tanpa lubang angin. Untuk ABP, ini akan tergantung pada impedansi yang digunakan. Namun yang pasti, ini memang disesuaikan dengan peruntukannya, karena targetnya ini untuk penggunaan volume internal yang minimal. Sementara terkait efisiensinya untuk Fs di 47 atau respon frekuensinya yang mulai dari 47 Hz, menurut gua ini terlalu rendah dan mungkin belum akan begitu optimal pada rentang frekuensi tersebut. Ini karena untuk menghasilkan frekuensi rendah yang baik, sebuah speaker tentu juga harus didukung dengan diameter konus yang lebih besar dan jangkauan Xmax yang lebih tinggi, meskipun tentu kita nggak bisa melewatkan parameter key-nya. Jika diset pada frekuensi yang terlalu rendah, maka Xmax akan mudah tercapai dan output yang dihasilkan tentu akan terdistorsi, sehingga watt yang mampu diterima otomatis juga akan jauh berkurang. Dan dengan watt yang berkurang, maka SPL-nya tentu juga akan menurun. Jadi tantangan utamanya tentu ada di sini.
Intinya, semakin besar sebuah box, semakin rendah respon frekuensinya. Namun daya tampung wattnya tentu akan semakin terbatas dan SPL-nya juga akan jauh menurun. Tapi seperti target penggunaannya, dengan parameter yang disajikan, ini tentu akan cocok aja untuk audio mobil. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, daya amplifier yang dijadikan acuan itu adalah 50 watt. Untuk rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 75 Hz. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya ini diperkirakan mencapai sekitar 108 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 75 Hz, frekuensi 66 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 73 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 50 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 12,9 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 51 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 12 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 240 mili, panjang ke belakang 430 mili, kemudian lebarnya 240 mili. Untuk port, panjang totalnya adalah 265 mili. Kalau diukur dari bibir depan ini, panjang totalnya akan menjadi 261 mili. Ini sengaja dimundurin 4 mili, yang mana tahu lo membutuhkan sedikit space untuk memasang besi pengaman atau grill speakernya. Kemudian ukuran ruangan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 153 mili. Lalu untuk sekat dinding belakangnya, di sini gua menggunakan satu aja, di mana ukurannya adalah 40 mili. Dan jangan lupa dengan segitiga kecil di sisi kiri dan kanannya. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis, satu sebagai dudukan utama dari transducernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internal dari portnya. Ukuran internal, kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 30 mili. Ukuran internal dari sudut ini sampai ke sudut yang ini juga 30 mili.
Sementara untuk pemasangan speaker yang paling sering ditanyakan, apakah dipasang normal atau magnetnya di luar, dari EBP dan peruntukannya, di sini udah cukup jelas kalau ini direkomendasikan untuk pemasangan mode normal. Tapi semua itu tentu tetap tergantung selera dan kebutuhan. Jadi nanti silakan dicoba aja. Untuk desain handle yang ada pada video ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Jadi nanti silakan di custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX PLR 106 khususnya untuk transducer speaker Legacy dengan tipe LG 6962. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.